Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma waryuhna fahma, amin amin ya Allah ya robbal alamin. Oke, baik teman-temanku semua yang saya hormati, kembali lagi di channel saya ini, yaitu channel yang setiap sesi saya sebut sebagai channel dalam rangka belajar. Pada pertemuan kali ini kita masih dalam wilayah filsafat paripatetik. Yang kemarin juga sudah saya singgung bahwa filsafat paripatetik itu adalah awal-awalnya filsafat masuk ke dunia Islam, yang sifatnya memang sangat kuat di dalam tradisi rasionalitas. Bahkan di awal-awal, termasuk yang kemarin sudah kita bahas, Al-Kindi itu berusaha bagaimana filsafat itu bisa diterima oleh orang Arab dan oleh orang Islam secara luas. Dan setelah Al-Kindi dilanjutkan oleh Al-Farabi, yang sekarang ini dilanjutkan atau masih ada hubungannya dengan yang sebelumnya, yaitu adalah Ibnu Sina. Jadi Ibnu Sina ini lahir pada tahun 370 Hijriah atau 890 Masehi. Nama lengkapnya itu Abu Ali bin Husain bin Abdullah bin Ibnu Sina. Jadi ayahnya itu namanya itu adalah Abdullah. Dan beliau Ibnu Sina ini lahir di Isfahan, yang saat itu masih dalam wilayah kekuasaan atau wilayah Bukhara. Jadi beliau ini kalau dalam kajian filsafat paripatetik, beliau ini termasuk sebagai puncaknya gagasan filsafat paripatetik. Jadi beliau ini sangat terkenal, bahkan sangat diagung-agungkan juga di dunia barat. Di dunia barat itu beliau sebutannya itu Avicenna. Jadi sangat terkenal juga di barat. Jadi di masa perjalanan sejarahnya itu, beliau di usia 10 tahun itu sudah banyak sekali menekuni keilmuan, terutama itu studi Islam, baik itu hukum, teologi, dan lain sebagainya. Dan sekaligus di usia 10 tahun itu beliau itu tidak hanya belajar studi Islam, tapi juga belajar kesusastraan. Jadi memang beliau itu punya spirit yang kuat. Di usianya yang masih muda, 10 tahun, itu pikirannya sudah melek dengan ilmu pengetahuan. Berbeda dengan kita hari ini, di usia 10 tahun itu masih banyak bermainnya, masih banyak guyon-guyonnya. Tapi Ibnu Sina di usia itu sudah menggeluti dan sangat serius dalam mendalami ilmu-ilmu pada saat itu. Nah, ayahnya ini yang tadi saya sebut namanya itu Abdullah. Beliau ini orang Bukhara yang punya aliran atau pengikut aliran Ismailiyah. Jadi aliran-aliran Ismailiyah itu sangat terkenal dengan corak filsafatnya. Nah, dari ayahnya ini, Ibnu Sina itu tertanam oleh ayahnya ilmu-ilmu filsafat. Nah, jadi yang membuka gerbang filsafatnya Ibnu Sina itu pertama itu adalah ayahnya itu sendiri. Jadi mulai dari ayahnya, rasa keingintahuannya Ibnu Sina tentang filsafat itu baru dijelajahi, baik itu filsafat Yunani, filsafat sebelumnya, baik itu Al-Kindi, Al-Farabi, atau filsafat-filsafat pandangan-pandangan yang lainnya, itu dipelajari oleh Ibnu Sina pada saat itu.
Bahkan ceritanya di usia 16 tahun itu kan usia yang masih sangat muda. Kalau kita hari ini itu bisa mengistilahkan di usia SMP. Beliau di saat itu sudah sangat terkenal sekali dengan keahliannya dalam ilmu kedokteran. Jadi memang sampai hari ini, walaupun beliau itu sangat multidimensi dalam bidang ilmu pengetahuan, tapi beliau itu sangat menonjol dalam ilmu medis, dalam ilmu kedokteran. Bahkan di usianya 16 tahun itu, beliau itu sudah menguasai berbagai macam cabang ilmu-ilmu kesehatan. Itu uniknya beliau. Jadi beliau kalau sudah senang dengan ilmu satu bidang, beliau itu tidak selesai hanya sebatas di satu cabang ilmu, tapi beliau kaji secara radikal sampai mendalam dari satu bidang ilmu pengetahuan itu. Bahkan ceritanya di usia 16 tahun itu dan di usia 15 tahun beliau itu sudah sangat terkenal sekali dengan menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan, baik itu filsafat, agama, geometri, aritmatika, logika, matematika, dan lain sebagainya. Itu di usianya 18 itu. Bahkan namanya itu sangat diakui, terutama dalam ilmu kedokteran itu di usianya saat itu, ketika beliau itu dipanggil oleh seorang raja Bukhara kalau nggak salah pada saat itu, namanya itu Nuh Ibnu Mansur. Jadi raja ini dia punya sakit yang itu nggak sembuh-sembuh, dan raja ini sudah memanggil berbagai orang yang ahli dalam bidang kesehatan. Jadi sudah memanggil banyak seorang dokter. Akan tetapi Nuh Ibnu Mansur ini ketika diobati oleh dokter-dokter pada masanya itu, beliau itu nggak sehat-sehat. Nah, pada akhirnya beliau mengetahui bahwa ada anak muda yang itu dia sangat ahli dalam hal bidang kesehatan. Nah, anak muda itu ternyata namanya itu Ibnu Sina, dan dipanggillah Ibnu Sina itu ke istana. Jadi dipanggil ke istana, disuruh oleh raja itu untuk menyuruh Ibnu Sina untuk menyembuhkan sang raja. Nah, akhirnya di tangannya Ibnu Sina itu, Raja Nuh Ibnu Mansur itu dalam waktu sangat singkat itu bisa sembuh. Itu kan menunjukkan bahwa ilmunya Ibnu Sina dalam hal ilmu kedokteran itu sudah teruji pada saat itu, dan mengalahkan seluruh dokter-dokter yang pada masanya itu tidak bisa menyembuhkan seorang Raja Nuh Ibnu Mansur. Bahkan dalam ceritanya, ketika Ibnu Sina itu berhasil menyembuhkan raja ini, dia itu ditawari harta, ditawari untuk menikah, ditawari untuk kekayaan emas, dinar dan lain sebagainya. Dia tuh gak mau. Dia itu malah minta apa? Saya hanya minta satu, yaitu saya dibebaskan untuk keluar masuk istana dan keluar masuk di perpustakaan raja. Jadi Ibnu Sina itu mintanya hanya satu, yaitu ingin masuk dan keluar di perpustakaan yang itu miliknya Nuh Ibnu Mansur yang saat itu menjadi raja. Jadi bahkan ceritanya ketika permintaan itu diterima oleh sang raja dan raja itu membolehkan Ibnu Sina itu bebas di perpustakaannya, bahkan ceritanya 2 tahun di perpustakaan Ibnu Sina itu hanya fokus belajar dan menghabiskan bacaan-bacaan buku-buku yang ada di perpustakaan, bahkan menghafalkannya. Itu kan luar biasa. Jadi 2 tahun itu tidak ngapa-ngapain, tidak sibuk apa-apa, tapi hanya sibuk di dalam perpustakaan, mendalami ilmu yang ada di buku-buku perpustakaan. Nah, itu Ibnu Sina. Bahkan ceritanya juga di karir perjalanannya, baik itu dalam hal bidang keilmuan, beliau di usia 20 tahun, beliau itu tidak hanya menetap di Bukhara, tapi beliau itu saat itu rihlah ke Jurjan. Akan tetapi saat di wilayah Jurjan, Ibnu Sina itu melihat di daerah itu banyak ketegangan politik. Jadi stabilitas wilayah Jurjan itu nggak baik untuk Ibnu Sina.
Akhirnya Ibnu Sina itu lari ke Hamazan. Jadi saat dia ke Hamazan, beliau itu ditawari oleh Raja Hamazan yang saat itu menguasai wilayah Hamazan, itu ditawari untuk menjadi menteri. Nah, disitulah nanti Ibnu Sina baru mulai masuk ke dalam dunia politik. Ya. Nah, karena karirnya dalam politik dan sekaligus keilmuannya itu sangat luas, dia itu sangat cemerlang dalam mengurusi negara maupun dalam perkembangan keilmu pengetahuan. Nah, disitulah Ibnu Sina baru diuji. Biasanya orang besar ya itu ujiannya itu banyak. Jadi kita itu nggak boleh nggak boleh merasa heran kalau orang besar itu ada banyak yang memuji dan ada banyak juga yang membenci. Nah, termasuk itu Ibnu Sina pada saat itu banyak orang-orang yang sinis yang benci dengan karirnya dan keilmuannya Ibnu Sina. Jadi ada orang-orang yang benci dengan Ibnu Sina, akhirnya membuat isu, akhirnya membuat fitnah Ibnu Sina. Nah, pada akhirnya nanti karena ada tangan-tangan kotor yang benci dengan Ibnu Sina itu, akhirnya Ibnu Sina itu dipenjara. Ya, jadi Ibnu Sina pun pernah dipenjara, ceritanya itu sampai 4 bulan atau 6 bulan itu mendekam di penjara. Tapi uniknya Ibnu Sina itu ketika di penjara dia itu tetap eksis. Jadi dia tidak hanya mendekam di penjara. Jadi ceritanya di dalam penjara itu dia tidak lepas antara kertas dan pena. Jadi ceritanya juga saat di penjara beliau itu mampu menulis suatu kitab yang itu nanti belakangan menjadi masterpiece-nya Ibnu Sina, yaitu judulnya itu kalau nggak salah itu Asy-Syifa. Jadi Asy-Syifa ini kitab yang isinya itu adalah ada 4 kalau nggak salah, terutama itu ketuhanan, kemudian matematika, bahasa, ya, dan logika. Jadi dan itu ditelurkan Ibnu Sina saat beliau itu mendekam di dalam penjara. Jadi orang-orang hebat itu penjara itu dijadikan sebagai jalan untuk kreativitas, bahkan sebagai jalan untuk menulis buku. Nah, jadi itu uniknya Ibnu Sina. Bahkan yang sudah saya sebutkan tadi, di Barat ya, beliau ini tidak hanya terkenal di Islam tapi juga dikenal di Barat. Di Barat itu sebutannya Avicenna. Bahkan di klinik-klinik Barat atau di akademisi Barat itu banyak sekali yang menggunakan namanya Ibnu Sina atau Avicenna. Termasuk klinik, termasuk rumah sakit jiwa itu diambil dari namanya itu. Bahkan kita itu baru mengetahui di abad 8 Masehi di Eropa itu menemukan bahwa tinta itu sebagai pengobatan. Ya, hewan tinta yang kecil itu sebagai pengobatan. Nah, kita nggak sadar bahwa jauh-jauh hari Ibnu Sina di masa hidupnya itu sudah mengkonsepkan bahwa lintah itu sudah bisa mengobati tubuh manusia atau bisa menyerap kotoran-kotoran yang ada di getahnya manusia. Nah, jadi baru belakangan 18 abad Masehi Eropa itu baru menemukan. Sedangkan jauh-jauh hari Ibnu Sina itu sudah menemukan itu. Jadi itulah gagasan yang cemerlang dari Ibnu Sina. Ternyata itu belakangan Barat itu baru sadar kalau itu ternyata itu penemuannya Ibnu Sina. Bahkan Ibnu Sina sendiri uniknya dalam pribadinya, dia itu orang yang memang sangat mengutamakan atau meninggikan sesuatu selain ilmu. Jadi hidupnya itu difokuskan atau disibukkan dalam dunia ilmu, yaitu menulis, berkarya, berkiprah ilmunya, ya kan. Beliau kan terkenal sebagai dokter, sebagai filosof, sebagai dosen dan lain sebagainya. Bahkan saat beliau mengajar atau jadi dosen yang awal tadi saya sebutkan, beliau pun juga
membidangi kesusastraan. Jadi kalimatnya agak susah mengucapkan. Nah, ceritanya itu waktu mengajar. Jadi beliau itu ngajarnya tidak hanya siang. Jadi ceritanya itu pagi itu mengajar, siangnya nanti ke rumah sakit, dan malamnya itu beliau itu mengajar lagi. Dan setelah mengajar, beliau itu aktivitas belajar sendiri dan dia menulis dan berkarya. Nah, itu uniknya Ibnu Sina dalam rotasi kehidupannya. Bahkan tadi saat beliau mengajar itu di malam hari, beliau itu waktu pertengahan mengajar atau break atau istirahat sebentar, beliau itu sering memainkan musik dengan murid-muridnya atau dengan mahasiswa-mahasiswanya saat itu. Jadi memang di antara salah satu karyanya Ibnu Sina itu dalam bidang musik, termasuk kemarin juga yaitu Al-Farabi yang disebut sebagai kitab al-musikal. Bahkan ada juga beliau ini karena fokus di ilmu pengetahuan, beliau itu ceritanya sepanjang hidupnya sampai dia meninggal, beliau itu belum sempat menikah atau belum menikah. Jadi meninggal dalam keadaan kesendirian. Bahkan ceritanya saat meninggal itu, beliau itu ceritanya itu meninggal temannya itu mengatakan bahwa meninggalnya itu dalam kesendiriannya atau dalam kesunyiannya. Mungkin beliau sibuk berkarya, menulis, belajar, kemudian beliau itu meninggal. Bahkan uniknya pribadinya Ibnu Sina itu, dia itu punya kebiasaan itu yaitu silaturahim. Jadi beliau itu suka kemana-mana, yang itu beliau itu mengunjungi teman-temannya. Bahkan ceritanya dari temannya saat menjelang meninggal itu, seluruh temannya itu didatangi oleh Ibnu Sina. Jadi Ibnu Sina itu tidak mau menutup umurnya, ketika kesalahannya itu belum diselesaikan. Jadi dia tidak mau meninggal ketika dia ada salah dengan orang lain, dan Ibnu Sina itu belum sempat untuk mengucapkan minta maaf. Nah, jadi itu luar biasa. Mungkin ini bisa kita contoh. Jadi ayo kita silaturahim atau meminta maaf, karena kita nggak tahu kan kita meninggalnya kapan, kita selesainya kapan, kita nggak tahu. Bahkan ada cerita lagi itu bahwa beliau itu punya kebiasaan saat belajar, karena memang beliau ini suka dan cinta ilmu pengetahuan. Jadi saat belajar itu sering menemukan gagasan-gagasan atau ide-ide yang membuat Ibnu Sina itu pusing. Jadi seakan-akan pikirannya itu pening, judek, dan itu nggak ada jalan keluarnya. Nah, di situ Ibnu Sina itu punya kebiasaan ketika mengalami kepenatan itu, beliau itu langsung wudhu atau mengambil air wudhu. Beliau wudhu, ketika sudah selesai wudhu, beliau itu langsung dilanjutkan dengan sholat sunnah 2 rakaat. Jadi dalam dawuhnya Ibnu Sina itu, dia mengatakan bahwa setelah saya selesai sholat sunnah rakaat yang sebelumnya saya itu penat, judek dalam memahami ide-ide dan gagasan, setelah sholat itu seakan-akan, katanya Ibnu Sina, seakan-akan saya itu mendapatkan cahaya dari Tuhan, atau seakan-akan saya itu terinspirasi atau mendapatkan inspirasi. Jadi yang awalnya itu tertutup, kemudian semuanya itu dibuka. Menurut Ibnu Sina jalannya itu sholat sunnah. Jadi ini mungkin bagi teman-teman dan terutama saya, kalau tesisnya nggak selesai atau disertasinya nggak selesai, apalagi skripsinya nggak selesai, garapnya ngetiknya pusing, mungkin kita bisa meniru yang itu menjadi kebiasaan Ibnu Sina. Bahkan dalam cerita kehidupannya juga, Ibnu Sina itu dikenal sangat cepat membaca, dan sangat cepat menulis. Jadi tulisannya itu sangat cepat, makanya banyak sekali karya-karya yang itu keluar dari tangannya Ibnu Sina. Berbeda dengan kita mungkin atau saya,
Kalau tidak diulang-ulang, kalau tidak pelan-pelan, itu kan kita sulit untuk memahami, apalagi teori filsafat. Bahkan ceritanya juga beliau itu dikenal mampu menulis, ya, menulis dengan rapi, dengan runtut, dengan sistematika yang baik, walaupun beliau itu nulisnya itu di atas kuda, ya, walaupun kudanya itu berlari, Ibnu Sina itu mampu menulis dengan baik. Nah, itulah Ibnu Sina. Mungkin hari ini kalau kuda yang zaman saat itu, hari ini kita boleh menganalogikan dengan mobil. Jadi kita bisa nggak menulis atau mengetik di dalam mobil, di sepur, di pesawat, dan lain sebagainya. Tapi Ibnu Sina ceritanya saat itu bisa menulis yang sistematis dan baik. Dan itu luar biasanya Ibnu Sina. Nah, itu diantara beberapa cuplikan-cuplikan atau pengantar dari Ibnu Sina. Ada lagi cerita yang menarik. Karena hidupnya Ibnu Sina ini tidak jauh dengan kehidupannya Al-Farabi yang kemarin kita kaji. Suatu ketika Ibnu Sina itu membaca metafisikanya Aristoteles, dan Ibnu Sina nggak paham-paham. Jadi dibaca 5 kali, 10 kali, bahkan ceritanya itu sampai 40 kali diulang-ulang. Dan Ibnu Sina itu nggak paham-paham, nggak tahu itu. Mungkin tulisannya itu sangat sangat atau asing bagi Ibnu Sina. Nah, nggak paham-paham dibaca sampai 40 kali itu, Ibnu Sina di suatu ketika itu jalan-jalan ke pasar, dan dia melihat atau mampir ke toko buku, dan dia menemukan buku metafisikanya Aristoteles yang itu sudah ditranslate oleh Al-Farabi. Nah, jadi dia menemukan suatu buku atau kitab saat itu yang itu dikarang oleh Al-Farabi, yang isinya itu metafisikanya Aristoteles. Nah, dalam ungkapannya Ibnu Sina, saat dia itu membaca bukunya Al-Farabi, seketika saat dibaca dan khatam, dia itu langsung paham. Nah, itu luar biasanya Ibnu Sina. Bahkan ceritanya itu karena saking rasa ingin tahunya yang mendalam, dan dia nggak paham-paham, 40 kali sudah dibaca, dan tiba-tiba saat membaca 1 kali bukunya Al-Farabi, seketika itu paham. Ceritanya beliau itu dia merasa bersyukur, ya, merasa berterima kasih terutama Al-Farabi, dan tidak selesai di situ. Beliau itu ceritanya itu tasyakuran, ya, tasyakuran. Jadi pesta, mengajak teman-temannya untuk untuk syukuran bahwa dirinya itu paham apa yang dimaksud dengan metafisika. Oke, coba kita lihat apa saja yang menjadi gagasannya Ibnu Sina, terutama tentang filsafat. Jadi teori emanasi ini kemarin pun juga di tema Al-Farabi sudah disinggung. Tapi di Ibnu Sina ini ada perbedaan yang agak sedikit dari teorinya Al-Farabi. Nah, jadi kita boleh mengambil teorinya seseorang, tapi ketika kita sudah mengambil atau memahami konsepnya yang itu digagas orang lain, kita itu nggak boleh berhenti di situ, tapi kita itu harus mengembangkan teori itu. Nah, itu yang dipakai Ibnu Sina. Jadi menurut Ibnu Sina saat itu, emanasi itu diambil dari gagasannya Aristoteles. Jadi ada istilah yang namanya itu causa prima. Nah, saat itu kan Aristoteles hidup di era Yunani bersamaan dengan Socrates dan lain sebagainya, Plato dan lain sebagainya. Dan orang Yunani itu menganggap bahwa causa prima itu sebagai penggerak pertama atau sebab pertama. Nah, adanya alam semesta ini itu adalah ada penggerak pertama, yang penggerak ini itu tidak bergerak. Nah, itu diambil oleh Ibnu Sina. Kemudian untuk melengkapi idenya Ibnu Sina tentang emanasi ini, beliau itu tidak puas dengan teorinya Aristoteles, karena kalau hanya menggunakan causa prima itu seakan-akan Tuhan yang Maha Pencipta
itu tidak istilahnya tidak ada hierarkis, tidak ketemu. Nah, dia masuk atau mengambil teorinya Plotinus atau yang dikenal sebagai Neoplatonisme. Jadi ada istilah yang namanya itu the one atau yang satu. Jadi yang satu ini sebagai sebab pertama yang itu menjadikan seluruh alam semesta itu ada. Nah, jadi adanya alam semesta ini yang sudah wujud ini yang sangat plural, yang sangat banyak, itu ada karena adanya the one. Nah, proses adanya the one ini sifatnya itu emanasi, sifatnya itu memancar. Makanya beliau mengambil ungkapannya Plotinus, yaitu from one only one is abundant, yaitu apa? Dari yang satu hanya satu yang memancar. Ya. Jadi yang mampu memancar, yang menjadikan alam semesta ini itu adalah dari pancaran Tuhan, dari emanasinya Tuhan. Nah, setelah Ibnu Sina itu mengambil teorinya Plotinus, dia itu nggak selesai di situ, tapi dia pun juga menggabungkan teorinya Al-Farabi yang termasuk itu masih gurunya pada saat itu, yaitu emanasinya Al-Farabi. Jadi kemarin kita kan membahas Al-Farabi bahwa ada akal murni, ya, ada akal murni yang itu tidak memikirkan keluar, tapi memikirkan ke dalam dirinya. Nah, ketika akal murni itu memikirkan ke dalam dirinya, itu kan lahir adanya akal 1, akal 2, akal 3, sampai akal faal atau akal 10. Nah, akal faal ini atau akal 10 nanti lahir dunia dan segala isinya, tumbuhan, manusia, dan lain sebagainya. Nah, hanya saja ketika Ibnu Sina itu sudah menemukan ide-ide filsafat yang sebelumnya, beliau itu juga kurang merasa puas. Nah, menurut siapa? Menurut Ibnu Sina, baginya bahwa hampir sama seperti emanasinya Al-Farabi. Jadi Tuhan memikirkan ke dalam dirinya. Coba kita bayangkan, kalau Tuhan saat itu yang sendiri tidak memikirkan dirinya ke dalam dirinya atau memikirkan yang ada di luar dirinya, artinya pada saat itu Tuhan yang esa, yang qadim, yang sendiri itu, kalau Tuhan memikirkan keluar dirinya, artinya kan ada sesuatu yang itu di luar diri Tuhan. Artinya ada dua qadim, ya kan? Nah, itu disangkal oleh Ibnu Sina. Jadi saat itu Tuhan itu atau akal pertama itu memikirkan ke dalam dirinya. Nah, saat memikirkan ke dalam dirinya itu, dia menemukan segala kemahakuasaan Allah, yang itu mungkin hari ini disebut sebagai Asmaul Al-Husna. Nah, hanya saja dari Ibnu Sina ini dia melanjutkan dari akal yang pertama itu, ya, yang mengandung dalam dirinya itu ada kejamaan potensial. Jadi ada yang namanya mungkin, ada yang namanya wajib. Nah, jadi ketika Tuhan itu memikirkan ke dalam dirinya, itu lahir kejamaan potensial. Berbeda dengan Al-Farabi yang itu lahir akal 1, akal 2. Tapi bagi Ibnu Sina lahir yang namanya kejamaan potensial, yaitu dari segi zat maupun dari segi wujud. Nah, walaupun ini sejalan dengan filsafat emanasi, beliau Ibnu Sina nanti mengatakan bahwa di dalam idenya bahwa alam ini qadim karena ia diciptakan Tuhan sejak zaman azali. Nah, kalimat yang terakhir ini nanti belakangan itu didebat atau dikritik habis-habisan oleh Al-Ghazali. Ya, jadi Al-Ghazali itu tidak setuju dengan gagasan emanasi, terutama itu Ibnu Sina, karena Ibnu Sina mengatakan alam ini qadim. Artinya dalam pandangan Al-Ghazali yang nanti setelahnya, Al-Ghazali itu menangkap bahwa Ibnu Sina itu telah salah atau kafir. Karena apa? Tuhan yang qadim itu kok disamakan dengan alam yang qadim. Sedangkan Tuhan itu qadimnya itu hanya satu.
Nah, ini nanti pemahamannya itu sangat luas. Nanti juga direspon oleh seorang filosof Andalusia namanya itu Ibnu Rizdi yang mengatakan bahwa Ibnu Sina itu benar. Hanya saja kodimnya alam kodimnya alam itu bukan dari segi zat, tapi dari segi wujud. Nah, itu nanti menjadi pembahasan panjang. Nah, itu adalah gambaran idenya Ibnu Sina tentang emanasi. Sebenarnya teori emanasi ini pada puncaknya sebenarnya itu ingin mensucikan keberadaan Tuhan. Yang keberadaan Tuhan itu yang suci itu bisa dijangkau oleh akal manusia. Nah, itulah hebatnya wilayah filsafat paripatetik saat itu. Nah, jadi kita juga agak hati-hati ketika mempelajari ide-ide, terutama ide-ide emanasi. Oke. Selain itu Ibnu Sina pun menggagas persoalan jiwa. Jadi di dalam Al-Qur'an jiwa itu bisa dianggap sebagai an-nafas atau bisa juga dianggap sebagai roh. Tapi dalam pandangannya Ibnu Sina bahwa jiwa itu memiliki dua kriteria, ada jiwa fisika, ada jiwa metafisika. Coba kita lihat yang jiwa fisika itu. Jadi yang jiwa fisika itu ada an-nafas al-nabatiyah, jadi jiwa binatang, jiwa tumbuhan. Jadi jiwa tumbuhan ini ada dayanya, yaitu daya tumbuh, daya bergerak, daya makan. Nah, ada juga yang namanya al-nafas al-hawaniyah. Ada juga yang namanya al-nafas anatikoh, yaitu jiwa manusia. Jadi di dalamnya itu berbeda dengan anabatiyah, Tuhan atau bukan Tuhan, tumbuhan atau hewan. Jadi hebatnya an-nafas anatikoh ini, dia punya yang namanya daya berpikir, termasuk daya praktis atau daya teoritis. Perbedaannya, daya praktis ini adalah daya untuk menangkap sesuatu yang itu menjadi pengalamannya, yang sifatnya itu teknis, yang kemarin di Al-Farabi sudah disinggung. Jadi kalau orang ingin pinter, orang itu harus belajar. Kalau orang itu ingin kalau orang itu pengen punya pacar, dia harus mencari. Jadi ada sebab akibat, ada persoalan-persoalan yang itu tidak perlu dipikirkan secara filosofis. Contoh kecil, kok saya lapar? Artinya saya itu harus makan. Kenapa kok rambut saya gatal-gatal? Artinya saya butuh untuk keramas. Nah, itu kan akal-akal yang sifatnya itu praktis, berbeda dengan akal teoritis. Nah, akal teoritis ini akal yang mampu untuk menjangkau sesuatu yang sifatnya itu abstrak atau imaterial. Nah, nanti pada puncaknya di teorinya Ibnu Sina di akal teoritis ini, akal teoritis inilah yang mampu bertemu, yang berhubungan dengan akal faal. Nah, ketika sudah berhubungan atau menyentuh dengan akal faal, dia itu nanti akan terbuka dan mendapatkan sumber kebenaran yang itu dari Tuhan. Nah, kemarin kan ada banyak sekali jalannya. Ada perenungan, ada pemikiran yang mendalam dan lain sebagainya. Nah, itu jiwa fisika. Nah, ini yang unik. Jadi beliau selain membahas jiwa fisika, beliau pun juga membahas jiwa metafisika. Jadi yang pertama ada yang namanya dalil alam kejiwaan. Ya, sebenarnya Ibnu Sina itu dalam menggagas jiwa ini itu terinspirasi dari teorinya Aristoteles. Jadi ada yang namanya ada yang namanya form, ada yang namanya meter. Nah, itu dikembangkan oleh Ibnu Sina persoalan tentang jiwa dan jasad.
Nah, hanya saja di Ibnu Sina ini antara jiwa dan jasad ini adalah saling keterhubungan. Maksudnya bahwa jiwa itu tidak bisa eksis ketika itu tidak bisa dibantu dengan jasad atau tubuh. Akan tetapi tubuh kok tanpa jiwa, tubuh ini memiliki kehampaan atau tubuh ini juga tidak bisa eksis. Nah, katanya Ibnu Sina juga, jiwa inilah nanti yang menjadi sumber kebahagiaan. Akan tetapi untuk bisa menemukan sumber kebahagiaan, jiwa ini butuh syarat atau butuh alat yang namanya itu jasad atau yang namanya itu tubuh. Nah, dari tubuhlah ini nanti jiwa itu bisa bisa mengaktualkan atau bisa mendapatkan kebahagiaan. Jadi dalam konsepnya Ibnu Sina itu antara jiwa dan jasad itu adalah sama. Hanya saja ada wilayah-wilayah yang berbeda. Tapi dalam titik fokus pembahasannya Ibnu Sina tentang jiwa ini, Ibnu Sina itu ingin menunjukkan bahwa sesuatu yang tidak kita lihat sebenarnya itu yang menggerakkan itu adalah jiwa. Dan sedangkan jiwa itu yang bisa mendayakan, mengaktifkan seperti halnya daya teoritis yang bisa berhubungan dengan akal faal yang nanti bisa berhubungan dengan Tuhan. Nah, inilah yang menjadi keunikannya Ibnu Sina. Nah, disitulah Ibnu Sina itu ingin menunjukkan gerak dan daya jiwa. Nah, yang pertama itu tentang dalil alam kejiwaan. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari, contoh kecil di dalam jasmani kita atau jasad kita kan punya tangan, ya kan? Kita punya mata, ya kan? Mata ini kan bisa melihat karena ada daya jiwa yang ada di dalam diri kita, ya kan? Kalau misalkan kok kita punya mata, tapi kok di dalam diri kita itu nggak ada jasad, mata yang ada di dalam jasad kita itu walaupun ada itu nggak bisa melihat. Nah, untuk mata yang bisa melihat ini, ya, bisa menangkap alam realitas, itu butuh yang namanya daya jiwa. Nah, contoh kecil misalkan orang yang sudah meninggal itu kan orang yang secara fisik masih sempurna, tapi kan dia nggak bisa bergerak, tangannya tidak bisa bergerak, rambutnya juga sudah tidak bisa bertumbuh, kukunya tidak bisa bertumbuh, matanya yang masih ada itu tidak bisa melihat. Nah, itu kan menunjukkan bahwa manusia yang hidup hari ini sebenarnya itu di dalam dirinya itu ada jiwa yang itu menggerakkan di dalam kehidupannya. Contoh kecil, tangan ini bisa merasakan dingin dan panas. Itu ukurannya itu bukan di tangan ini atau di kulit tangan ini atau di akal, bukan. Tapi tangan bisa meresap, menangkap bahwa benda ini adalah panas dan dingin. Itu yang menangkap sebenarnya itu bukan tangan kita. Menangkap panas dan dinginnya itu bukan tangan kita, melainkan adalah ada daya jiwa yang ada di dalam diri kita. Nah, ini sebenarnya kan Ibnu Sina ingin menunjukkan bahwa ada daya yang kuat yang itu menggerakkan setiap waktu dalam kehidupan kita yang itu namanya adalah jiwa. Nah, ada juga yang namanya konsep aku. Nah, ini unik. Tadi saya temukan itu ada konsep aku. Jadi gambarannya begini. Kalau kita mengatakan sama teman kita, misalnya kita mengatakan bahwa aku ingin tidur, ya kan? Itu kan bukan kita yang memejamkan mata, ya kan? Tapi bukan kita yang berjalan ke kamar tidur, atau bukan kita yang itu pamit sama orang lain untuk istirahat. Tapi apa? Kondisi jiwa kita yang itu ingin tidur sebenarnya, bukan aktivitas mata, bukan aktivitas berjalan dan lain sebagainya. Contoh kecil, misalkan sebagai anak muda, misalkan kita mengatakan sama perempuan yang kita jatuh cintai, misalkan kita mengatakan aku jatuh cinta padamu, itu yang paling esensial kan bukan ucapan yang keluar dari mulut kita, ya kan?
bukan gerak tangan kita yang itu mendukung ucapan itu, melainkan apa? Itu adalah sesuatu yang sifatnya itu substansial, yang itu sumbernya ada di dalam jiwa, yang itu keluar melalui mulut kita. Nah, jadi artinya ada substansial yang nanti mengeluarkan yang wujudnya itu berupa ekspresi-ekspresi, yang itu sumbernya adalah jiwa. Nah, ada dalil tentang jiwa, yaitu dua, yaitu kontinuitas dan itu non kontinuitas. Jadi perbedaannya bahwa jiwa ini sifatnya itu langgeng, ya, berbeda dengan jasad atau tubuh yang sifatnya itu berbeda dengan jiwa. Yang tadi mungkin saya sudah singgung bahwa tubuh ini memiliki waktu tertentu yang pasti akan berubah, ya kan? Mungkin hari ini kita umurnya 25 tahun atau 30 tahun, kita masih bugar, ya. Penglihatan kita masih cerah. Tapi ketika kita umur 80 tahun, kita kan sudah tidak berdaya. Atau tangan kita sudah berkerut, kulit kita sudah berkerut, mata kita sudah buram, rambut kita sudah memutih. Tapi dalam teori Ibnu Sina, jiwa itu tetap konsisten, yaitu tidak berubah. Akan tetapi jasad itu sendiri yang itu berubah oleh ruang dan waktu, bahkan tergantung dengan masa hidup kita. Bahkan di dalam naskahnya Ibnu Sina atau di jurnal yang saya baca itu, ya, walaupun manusia itu meninggal, jasadnya itu sudah rusak, ya, tapi jiwa itu masih utuh dan itu tidak rusak seperti halnya rusaknya jiwa. Jadi kalau misalkan jiwa kita itu, misalkan mohon maaf, kita mengalami kecelakaan, mengalami patah tulang, itu kan yang rusak adalah jiwa kita. Yang rusak kan tubuh kita atau jasad kita. Nah, tapi ketika misalkan kita cacat, itu jiwa kita itu masih normal, ya kan? Kita masih merasakan kegembiraan, masih merasakan kecemasan, masih merasakan kesedihan. Itu kan kondisi-kondisi jiwa, walaupun jasad kita itu tidak lengkap. Nah, ada lagi tentang yang namanya hakikat jiwa. Nah, ini perbedaannya. Jiwa itu dapat mengetahui yang abstrak, berbeda dengan jasad. Ia itu butuh alat. Nah, jiwa itu mampu melihat sesuatu yang itu tidak bisa ditangkap oleh jasad. Misalnya begini. Misalkan kalau jasad untuk menangkap sesuatu itu butuh alat. Contoh kecil, saya ingin mengetahui bahwa teh yang ada di depan saya itu rasanya manis atau pahit, ya kan? Nah, untuk saya bisa mengetahui alatnya itu dengan mulut, yaitu saya dengan meminum. Oh, ternyata teh yang ada di depan saya itu ternyata itu manis, ya kan? Nah, ternyata itu manis. Artinya jasad itu butuh alat atau butuh indera untuk menyatakan fakta yang sebenarnya. Berbeda dengan jiwa. Jiwa itu melampaui jasad. Ya, karena jasad itu sifatnya itu terbatas dan itu sifatnya itu tidak sempurna. Dan semakin tua, jasad itu semakin rusak, akan tetapi jiwa itu semakin kuat. Tadi sudah saya singgung. Nah, yang indikium yang kedua ini kita bisa melihat kehidupan para sufi, ya kan? Para sufi itu, ya kan, itu biasanya kan orang yang sudah sepuh-sepuh atau syekh dalam bahasa Arabnya, dalam budaya Arab, ya kan, orang yang sudah tua umurnya 80, 70, tapi mereka itu karena jiwanya itu kuat, mereka seakan-akan itu masih seperti anak muda, ya kan, ibadahnya kuat, konsisten, istiqomah dan lain sebagainya, walaupun jasadnya itu sudah mengkerut atau pipinya sudah sudah habis, matanya sudah sudah buram, tapi jiwa yang ada di dalam dirinya itu malah semakin
semakin kuat. Nah, itulah yang membedakan antara jiwa dengan jasad. Hanya saja di Ibnu Sina itu antara jiwa dan jasad ini butuh kompatibel atau berjalan seiring. Yang keduanya itu adalah butuh satu sama yang lain. Nah, hanya saja jasad ini memiliki keterbatasan. Sedangkan jiwa ini tidak memiliki keterbatasan. Perbedaannya hanya itu. Nah, ada lagi, yaitu ketika kita sudah membahas jiwa, kemudian karakter jiwa itu seperti apa. Nah, ada istilah yang namanya itu dualisme, yang tadi sudah saya sebut, diambil dari gagasannya Aristoteles. Ada juga independensi jiwa dan jasmani. Ada juga beliau menganggap bahwa kepunahan dan kehancuran jasmani itu tidak menghancurkan jiwa. Nah, jadi kalau jasad kita hancur, jasad kita mati, bukan yang mati itu bukan jiwa kita, tapi yang mati itu adalah jasad kita. Ya. Dan jiwa dalam badan karakternya itu seperti burung yang ada di dalam sangkar yang selalu rindu untuk terbang bebas. Jadi di dalam diri kita, dalam kacamatanya Ibnu Sina, jiwa itu kan ada di dalam jasad. Nah, karakternya jiwa itu sendiri sebenarnya jiwa itu seperti halnya di dalam penjara. Jadi dia merasa tersiksa atau merasa terkurung karena itu tidak bebas. Seperti halnya yang saya sebutkan tadi, jiwa itu memiliki ketidakterbatasan, sedangkan jasad itu memiliki keterbatasan. Ya kan, kita kan nggak bisa terbang, kita nggak bisa satu detik ini bisa ke Eropa, kan nggak bisa. Nah, gambaran atau karakter jiwa, dia itu sebenarnya itu terkurung di dalam jasad kita ini. Nah, walaupun demikian, jiwa yang ada di dalam ini sebenarnya itu rindu ingin keluar dari badan kita. Nah, kalau kita melihat kehidupan para sufi itu kan mereka kan sangat mendominankan jiwa daripada jasad, iya kan? Nah, jiwa yang rindu itu, yang ingin keluar dari sangkarnya, yang ingin bebas itu, ini ada hubungannya dengan pendapatnya Ibnu Sina yang selanjutnya, yaitu jiwa itu sebenarnya senantiasa rindu untuk kembali ke asalnya, yaitu asalnya adalah Tuhan, ilaihi rojiun. Jadi mungkin jiwa yang sekarang ini yang ada di dalam diri kita itu sebenarnya itu tersiksa. Iya. Dan secara tidak langsung jiwa itu memiliki kerinduan untuk kembali ke asalnya, yaitu ingin kembali ke Tuhan. Nah, mungkin kembalinya hari ini dalam dunia realitas ini mungkin ya bisa dengan ibadah, mungkin juga bisa dengan zikir, dengan membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, tapi yang paling esensial, jiwa ini nanti bisa bebas ketika itu sudah keluar dari jasad atau dari badan kita. Baru jiwa itu mampu memiliki keterbatasan untuk bisa kembali ke asalnya. Dan jiwalah nanti yang dibangkitkan. Nah, ini. Jadi yang dibangkitkan itu adalah jiwa, karena kebahagiaan dan kesengsaraan itu dirasakan oleh jiwa. Jadi coba kita pikirkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa kok kita sedih, kita diputus cewek kita misalkan, atau yang cewek diputus oleh cowoknya, kita kan sedih. Atau juga ketika kita merajut cewek dan kita dapatkan, itu kan ada rasa kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu sumbernya itu adalah di dalam jiwa kita. Ya, di dalam jiwa kita. Misalkan kok jiwa kita itu nggak ada, yang ada itu jasad, mungkin yang kita rasakan itu nggak ada. Mungkin kita nggak bisa merasakan apa itu kebahagiaan, apa itu kesuksesan, apa itu penantian masa depan,
apa itu rasanya ketika ditembak dan lain sebagainya. Nah, dan kemudian karakter jiwa itu akan bahagia ketika berhasil memalingkan diri dari segala problematika jasmani. Ya, jadi jasmani kita ini kan ada di wilayah realitas atau ada di wilayah hidup di dunia. Banyak sekali godaan-godaan yang itu kadang itu malah menjadi pertentangan dengan jiwa kita. Akhirnya jiwa kita itu tidak bahagia. Contoh kecil, bahwa jiwa kita itu sebenarnya, kalau pendapat di awal itu, ingin sekali atau sangat rindu kepada Tuhan, ya kan? Tapi jiwa ini kalah dengan nafsu kita atau jasmani kita. Akhirnya kita itu mengalahkan kerinduan itu yang ada di dalam jiwa kita, dikalahkan dengan main HP, dikalahkan dengan pacaran, dikalahkan dengan nonton TV. Akhirnya jiwa itu tidak mendapatkan kebahagiaan. Nah, untuk bisa mendapatkan jiwa yang bahagia atau sebagai karakter jiwa itu sendiri, seseorang itu harus mampu memalingkan segala problematika yang itu bertentangan dengan jiwa kita. Jangan salah, jiwa itu sifatnya itu suci karena sumbernya itu dari Allah atau dari akal faal yang itu nanti sampai ke akal mustafat. Nah, setelah meninggalkan jasmani, jiwa ini akan mencapai derajat akal mustafat, nah, atau akal faal. Akhirnya ketika jiwa itu sudah keluar dari jasmani atau jasmaninya sudah terselesaikan, dia itu akan menerima pancaran langsung dari akal faal, atau dia itu akan mendapatkan kebenaran atau yang sumbernya itu dari Tuhan. Nah, untuk bisa menemukan atau menerima pancaran dari akal faal ini, Ibnu Sina itu punya masukan atau punya saran, yaitu adalah pembersihan jiwa atau tazkiyatun nafs. Jadi beliau mengkategorikan orang yang modelnya itu membersihkan jiwanya agar jiwanya itu bisa bertemu dengan Tuhan dan mampu menerima ilham-ilham atau cahaya-cahaya dari Tuhan. Nah, biasanya itu adalah orang zahid atau orang zuhud. Jadi orang zahid ini biasanya itu orangnya itu memalingkan diri dari segala permasalahan yang ada di dunia ini, karena menganggap bahwa kebahagiaan, kesedihan, kehilangan, kesuksesan itu kan sifatnya sementara, ya kan? Kebahagiaan kita hari ini itu kan tidak langgeng. Mungkin kita hari ini wisuda, ya kan? Bahagia, kita diucapkan mendapatkan ucapan dari teman-teman selamat wisuda, mendapatkan bunga, kita bisa upload story kemana-mana, IG, Facebook dan sebagainya. Tapi mungkin 1 minggu atau 1 bulan setelah kita wisuda, kebahagiaan itu kan berubah, ya kan? Kita kemudian berpikir, wah, setelah wisuda ini kita mau ngapain, ya? Mau bekerja apa? Nah, itu kan sifatnya semuanya kan sementara, ya kan? Sifatnya sementara dan sekaligus itu tidak langgeng. Nah, orang-orang zahid ini, dia itu sudah tidak peduli lagi dengan persoalan atau permasalahan-permasalahan yang itu sifatnya itu duniawi. Jadi kaya, miskin, cantik, jelek dan lain sebagainya itu adalah dianggap sesuatu yang biasa saja, ya kan? Karena itu tidak hakiki. Kemudian ada juga para abid atau ahli ibadah. Nah, orang level ini biasanya itu memusatkan dirinya itu dengan ketekunan beribadah, ya, sholat tahajud dan lain sebagainya. Ada juga level arifin, yaitu memusatkan diri pada Tuhan untuk mendapatkan penerangannya. Jadi orang-orang arif ini orang yang mampu mengenali betul siapa itu Tuhan. Mungkin kita bisa menyebutnya itu dengan istilah dalam dunia sufi sebagai ma'rifat. Orang yang tahu betul hakikat
keberadaan Tuhan. Nah, orang arifin ini dia ketika sudah ma'rifat dengan Allah dengan melalui berbagai cara dan lain sebagainya, dia itu nanti akan mendapatkan penerangan dari Allah, akan mendapatkan cahayanya yang itu sumbernya dari Allah. Nah, itu orang arifin. Ada juga level muridin. Nah, orang-orang muridin ini biasanya itu konsentrasi penuh kepada Allah dengan tidak berpaling kepada siapapun. Jadi bekerja tujuannya itu untuk Allah, ke Allah, kepada Allah dan lain sebagainya. Tidak hanya persoalan ibadah, apapun yang kita gerakkan dalam hidup, orang muridin yang pertama dijelaskan di situ yaitu semata-mata itu untuk Allah. Jadi mau pacaran untuk Allah dan lain sebagainya. Dan juga orang muridin ini dia itu berusaha mengekang keinginan jiwa, maksudnya itu nafsu. Oh, mungkin karena saya S1 saya nggak pacaran dulu lah, saya fokuskan untuk belajar sampai IPK-nya tinggi, sampai wisuda baru mencari pacar. Nah, jadi ada yang namanya keinginan-keinginan yang itu disingkirkan dulu untuk mendapatkan kebahagiaan yang langgeng, ya kan? Sudahlah, nggak usah nonton bola dulu karena jadwalnya ngaji dan lain sebagainya. Dan juga mengurangi kesenangan-kesenangan demi tercapainya kesempurnaan. Jadi untuk bisa sukses, untuk bisa bertemu dengan Tuhan itu kan banyak jalan. Nah, banyak jalannya ini, ya kan, ini pasti banyak tantangan berupa kesenangan-kesenangan duniawi, ya kan. Termasuk godaan tentang harta, godaan tentang perempuan. Tapi ketika kita itu mampu untuk mengurangi itu atau menggeser itu demi tercapainya kesempurnaan, kita itu akan mendapatkan sesuatu yang itu lebih langgeng dan itu jauh lebih bahagia daripada itu hanya kesenangan-kesenangan yang sifatnya itu duniawi. Contoh kecil, kita malam ini misalkan kenapa kok sibuk-sibuk belajar, padahal di jam ini itu ada El Clasico main, ya kan? Tapi kita kan masih konsisten dalam belajar karena kita tahu bahwa apa yang kita lakukan dalam belajar ini suatu saat nanti itu kan akan menjadi sebuah kebahagiaan yang itu jauh lebih bahagia daripada hari ini, yang hari ini kebahagiaan hari ini dalam menonton El Clasico, ya kan? Jadi harus ada yang namanya pengorbanan untuk bisa mendapatkan kebahagiaan yang langgeng. Nah, dampaknya dari pembersihan jiwa ini melalui zahid, abid dan lain sebagainya, nanti orang yang mampu dengan berbagai usaha dan cara dalam pembersihan jiwa ini, orang ini nanti akan menemukan ahwal, dia mengalami kondisi yang luar biasa yang itu sebelumnya tidak pernah ditemukannya. Nah, termasuk nanti akan mendapatkan karomah atau sesuatu yang luar biasa yang itu bukan dari keinginannya, karena itu pemberian dari Tuhan. Jadi karomah kalau dalam kacamata sufi itu bukan final, tapi itu hanya pemberian dari Allah sesaat. Nah, tapi tetap dalam perjalanan zahid, abid dan lain sebagainya sifatnya itu ilaihi rojiun. Nah, walaupun nanti dalam perjalanannya ketika jiwanya itu sudah bersih, nanti dia akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang luar biasa, seperti halnya manisnya iman, ya, indahnya berhubungan dengan Allah, nikmatnya bersama Allah, nikmatnya mampu meninggalkan hal-hal yang sepele dan lain sebagainya. Oke, coba kita masuk lagi. Nah, kita masuk ke epistemologi. Jadi Ibnu Sina itu punya gagasan bahwa pengetahuan itu bisa didapatkan itu dari realitas yang sifatnya itu fakta dan nyata, ya kan? Nah,
Tetapi realitas yang sudah ada itu tidak bisa dijadikan sumber pengetahuan ketika itu tidak melalui panca indera. Ya. Jadi ini nanti gagasan ini nanti ini dikembangkan oleh Al-Ghazali. Nanti mungkin kalau ada kesempatan kita akan membahas kajian tentang Al-Ghazali, terutama tentang epistemologinya. Nah, jadi simpelnya bahwa ketika seseorang itu mendapatkan pengetahuan, dia itu harus mendapatkan dari alam realitas, dan itu didapatkan melalui panca indera. Jadi contoh kecil, panca indera itu kan di situ yang kita pahami kan ada mata, telinga, dan lain sebagainya. Contoh kecil, bahwa saya bisa mengetahui bahwa di depan saya itu ada tembok, ya kan? Untuk mengetahui tembok itu warnanya putih, warnanya hitam, warnanya silver, itu kan harus ada penangkapan dari panca indera. Baru kita mampu menyimpulkan bahwa oh ternyata tembok itu warnanya itu adalah putih, tidak merah. Nah, misalkan juga begini, bahwa di suatu saat mungkin kita mendengar ada suara kambing, ya kan? Tapi teman kita itu malah mengatakan itu suaranya sapi. Nah, untuk memperoleh pengetahuan bahwa itu suara kambing, maka kita harus melihatnya secara langsung, yang itu sebagai fakta yang kuat bahwa itu adalah suaranya kambing. Nah, jadi pengetahuan itu jalannya itu, objeknya itu adalah realitas, dan realitas ini bisa ditangkap melalui yang namanya panca indera. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Sina. Indra sendiri atau panca indera sendiri itu ada dua model, ada internal, ada yang namanya eksternal. Yang internal itu simpel, yaitu adalah daya-daya yang ada di dalam jasad kita atau dalam tubuh kita, seperti peraba, perasa, melihat, pencium, pendengar, dan lain sebagainya. Kemudian yang paling unik di Ibnu Sina itu ada indra yang dimensinya itu eksternal, yaitu ada al-his al-mustarok, yaitu persekutuan dari indera eksternal. Ada al-musawiroh, penggambaran kesan-kesan yang terkumpul. Jadi kita itu mendapatkan kesannya hari ini itu apa. Kemarin atau 1 jam yang lalu kita itu berkumpul dengan teman-teman membahas sesuatu, kesannya itu apa, itu ada gambaran kesan. Nah, ada juga al-mutakayilah, yaitu menganalisis apa yang kita temukan. Hari ini kita menemukan pengetahuan yang baru, ya kan? Kita mengkaji Ibnu Sina, ada gagasan jiwa, emanasi, ya kan? Kemudian kita mencoba menganalisisnya, kita korelasikan dengan kehidupan hari ini, ya kan? Relevansi enggak sih? Masih kompatibel enggak sih emanasinya Ibnu Sina dengan hari ini, atau jiwa yang digagas Ibnu Sina dengan hari ini itu masih bisa dipakai, nah, dan lain sebagainya. Ada yang namanya al-mauhimah, yaitu menemukan arti dari yang dicerap oleh indera. Nah, jadi indera ini aktif menangkap sesuatu, ya, kemudian itu menemukan yang kita tangkap dari indera. Oh, indera ini menangkap bahwa di wilayah Semarang terjadi yang namanya banjir. Nah, ya kan? Kemudian itu kita menemukan, oh, banjir itu demikian, demikian, dan demikian. Nah, dari yang namanya epistemologi, dari indera internal dan eksternal ini, ketika sudah melewati menggunakan daya indera, kemudian daya eksternal, ada 4 daya itu, baru bisa masuk yang namanya daya penalaran. Ibnu Sina itu menyebutnya al-khuwah al-natikoh. Nah, jadi ada yang mengatakan bahwa pengetahuan itu hanya data dan itu barang mati, sedangkan penalaran itu adalah pemahaman dan dia itu hidup dan menghidupkan. Nah, jadi untuk bisa
menghidupkan sesuatu yang itu hidup itu butuh yang namanya penalaran. Tidak hanya sebatas dimensi internal yang itu sifatnya hanya menangkap fakta-fakta yang ada di luar diri kita. Nah, jadi tingkat penalaran atau daya nalar itu lebih tinggi daripada indera internal maupun eksternal. Oke. Ada juga gagasannya Ibnu Sina yang sudah kita bahas tadi, terutama emanasi tentang jiwa, ya, kekekalan jiwa dan lain sebagainya, itu nanti menginspirasi pemikiran-pemikiran setelah Ibnu Sina. Jadi dari wilayah atau dunia rasionalitas yang itu dipelopori oleh Al-Kindi, Abu Bakar Muhammad Ar-Razi, Al-Farabi, Ibnu Sina sendiri, itu kan wilayah-wilayah peripatetik yang itu rasionalitas. Nah, itu nanti menginspirasi dari rasionalitas geser ke spiritualitas yang disebut itu iluminasi. Makanya Ibnu Sina itu pernah mengarang kitab yang itu menjadi cikal bakalnya lahirnya iluminasi. Disebut itu adalah Al-Hikmah Al-Masyriqiyah. Kenapa kok disebut Al-Hikmah Al-Masyriqiyah? Maksudnya itu adalah hikmah dari timur. Maksudnya bahwa timur itu termasuk dunia Islam, dunia Arab, atau orang Islam secara luas, itu adalah Al-Masyriqiyah atau hikmah Al-Masyriqiyah. Jadi timur itu yang lebih dekat dari cahaya. Ya mungkin kita menyebutnya cahayanya Tuhan. Ya kan, kalau kita masuk ke dalam emanasi, semakin dekat ke akal pertama itu kan semakin bercahaya, ya kan? Semakin terang. Contoh kecil, hari ini misalkan siang, ya kan? Kalau kita kok mampu lebih dekat dengan matahari, itu kan semakin bercahaya, semakin terang. Tapi kalau seseorang lebih jauh dari pusat matahari ini, orang yang jauh ini kan tidak mampu mendapatkan cahayanya dari matahari. Nah, ini nanti yang dari situ yang melahirkan bahwa orang-orang timur atau tradisi timur itu adalah tradisi cahaya yang itu dekat dengan cahayanya Tuhan. Contoh kecil, lahirnya atau terbitnya matahari itu kan bukan dari barat, ya kan? Tapi timur itu adalah pusat terbitnya matahari atau pusat terbitnya cahaya. Nah, itu jadi kita jangan nggak pede bahwa orang Islam itu adalah orang yang dekat dengan cahaya. Mungkin ada masuk akal juga, karena Islam itu yang membawa adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan sedangkan kalau dalam tradisi orang-orang sufi, ya, terutama teosofis, teo itu Tuhan, sofis itu kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan Tuhan itu ada gagasan bahwa yang itu mirip dengan emanasi, bahwa penciptaan yang disebut akal pertama itu adalah Nur Muhammadiyah atau Muhammad yang itu sifatnya itu spiritual, bukan sifatnya itu jasadiyah, melainkan itu sifatnya Muhammad yang itu waktu itu berupa cahaya. Itu yang diciptakan Allah pertama atau limpahan pertamanya Allah itu adalah Nur Muhammad. Nah, sedangkan Nabi Muhammad itu baru lahir itu belakangan sebagai penyempurna agama-agama. Nah, sedangkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini adalah agama Islam. Makanya sangat nyambung bahwa orang timur itu adalah tradisi atau orang atau wilayah yang itu sangat dekat dengan cahayanya Tuhan. Nah, nanti gagasannya Ibnu Sina itu yang seperti yang saya sebutkan tadi, itu nanti cikal bakal lahirnya orientasi baru, yaitu filsafat iluminasi. Jadi kalau di Yunani itu dari mitos ke logos, ya kan? Kalau di barat itu ada era kegelapan menuju pencerahan, Renaissance,
atau the dark age menuju renaissance. Kalau di Islam itu ada tradisi peripatetik yang itu orientasinya itu bergeser menjadi tradisi iluminasi, yaitu tradisi cahaya. Nah, itu berkat dari gagasannya Ibnu Sina terutama dalam membahas persoalan jiwa. Oke, kita lanjutkan. Terakhir, ada pandangan beliau atau anggapan beliau, yaitu a short life but full of meaning and work. Jadi Ibnu Sina itu memilih hidup yang pendek, atau saya memilih kehidupan yang pendek tapi penuh dengan makna, penuh dengan nilai, dan penuh dengan karya. Nah, jadi walaupun umurnya pendek ya, umurnya mungkin 30, 40, tapi apa? Full of meaning and work. Jadi penuh dengan nilai, penuh dengan pengorbanan, penuh dengan kebaikan, dan penuh dengan karya. Nah, rather than long life but empty. Nah, daripada hidup yang panjang tapi hampa. Jadi umur 80 tahun, 70 tahun tapi tidak melahirkan makna, tidak melahirkan karya, itu artinya hampa. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa hari ini itu kita ngapain? Kita lebih banyak belajar atau lebih banyak membuang waktu yang sia-sia. Nah, itu nanti yang menjadikan kita hidup yang panjang atau hidup yang pendek itu tergantung bukan dari umur kita, tapi tergantung apa yang kita lakukan, apa yang kita tinggalkan. Nah, jadi tergantung makna dan jasa-jasa kita terhadap dunia ini. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, sedikit pengantar dari gagasan-gagasannya Ibnu Sina. Semoga kita bisa mengambil hikmah, karena kalau menurutnya Al-Kindi itu hikmah itu ada di mana-mana. Tugasnya orang Islam itu menjumbuti atau mengambil 1, 2, 3. Nah, semakin banyak kita mengambil hikmah ya, entah itu dari Persia, dari Arab, dari Yunani, walaupun itu kebenaran, disebutkan kemarin di Al-Kindi, itu adalah cahaya dari Allah. Jadi kita nggak boleh sungkan, walaupun itu dari orang Mesir, orang Romawi, orang Barat, kalaupun itu kebenaran, kita ambil. Karena semakin kita banyak mendapatkan kebenaran itu, dan karena kebenaran itu cahaya, kalau kita mampu menjumbuti, mengambilnya, hidup kita otomatis semakin bercahaya. Kalau hidup kita atau jiwa kita semakin bercahaya karena mendapatkan banyak kebaikan atau pengetahuan, kita akan bertemu dengan yang namanya cahaya Tuhan. Kalau dalam dunia peripatetik atau Al-Farabi, Ibnu Sina itu akal faal atau akal mustafat, kita akan mampu berhubungan langsung dengan Tuhan, dan nanti Tuhan akan melimpahkan kebenarannya dari kita. Nah, mungkin itu. Oke, baik. Apabila ada tutur kata yang salah, ada ucapan yang kurang tepat, atau saya lupa dalam menyebutkan, dalam memahami, itulah keterbatasan manusia atau keterbatasan saya dalam memahami ide yang itu selevel Ibnu Sina. Oke, baik, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.